Oke, buat kamu yang bosan kulineran di Blok M, ada loh tempat lain yang sama surga asiknya. Welcome to Hari ini aku mau kulineran sekaligus jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah di Glodok. Buat lokasi pertama, nggak jauh dari gerbang depan tadi, aku mau mampir ke Little South Bread. Toko roti ini merupakan cabang yang ada di Blok M. Kebetulan aku datang pas weekend, jadi suasananya agak rame. Tapi meskipun begitu, pelayanannya cepet kok, jadi kita nggak perlu nunggu begitu lama. Di sini aku pesen 2 menu, salt bread kinako coklat dan juga salt bread garlic. Tekstur rotinya tuh lembut tapi dia garing di saat yang bersamaan. Terus coklatnya itu juga gak yang terlalu manis gitu loh. Ada sedikit rasa gurih dari menteganya. Oke, kita coba juga ya. Tapi dia dibanding coklatnya dia lebih dominan rasa gurihnya loh. Kayak dia menteganya kaya banget di sini. Kalau ini yang tadi rasa garlic, kita lihat tengahnya. Wow. Ada banyak potongan bawang putihnya loh guys. Oke, ya. Kita coba saus pertama. Dia gurih sedikit manis, terus rasa bawangnya dominan banget. Tapi masih aman kok buat kalian yang nggak begitu suka bawang putih. Kalau butuh yang seger-seger habis makan roti, kalian bisa nih beli buah di depan tokonya. Atau malah beli kacamata nih buat foto-foto lucu. Nah, lanjut dari sini aku mau coba lanjut jalan lagi ke petak 6. Dan di sana tuh konsepnya kayak Pujasera, tapi bukan Pujasera Blok M lah ya. Jadi di sana ada satu lokasi dengan beragam tenan makanan. Paling kita tinggal jalan 100 meteran aja ke sana. Dari Little South Bread, kalian tinggal lurus aja sampai nemu jus kode. Setelah itu belok kiri dan nyebrang jalanan lewat jembatan ini nih. Setelahnya, kalian tinggal lurus lagi mengikuti jalan yang banyak jual baju-baju dan juga aksesoris berbau Tionghoa. Nah setelahnya, baru deh kita sampai di petak 6. Petak 6 ini dibangun sebagai kompleks campuran yang mana bisa menjadi pusat belanja, tempat pameran, dan udah pasti pusat kuliner. Begitu memasuki kawasan ini, mata kita langsung dimanjain nih sama hiasan ornamen bernuansa Tionghoa dan juga langit-langit yang tinggi. Petak 6 ini ada 2 lantai loh, dan juga keduanya ini sama-sama diisi sama tenan-tenan makanan yang super menarik. Oke guys, karena akhirnya aku bingung, terus juga tempatnya lumayan rame, aku pilih buat jajan di tempat ini aja. Ini merupakan salah satu tempat kopi yang unik ya, karena meskipun berada di kawasan Cina atau Chinatown, dia itu nyajiin kopi dengan ala-ala Turki. Kita mundur sedikit dari petak 6 sampai nemu toko Manisan Timur Jaya 3. Kemudian belok kanan ke gang kecil. Nah, dari masuk gang tadi, kalian jalan dikit aja ke depan. Nah, ini dah, tokonya sudah sampai. Meskipun berada di kawasan pecinan, mereka nawarin kopi yang disajikan ala-ala kopi Turki. Kopi dan air dituang ke gelas stainless steel, lalu diputar-putar di atas pasir panas hingga mendidih. Karena emang ya weekend itu ramai banget, jadi aku dapat waiting list. Aku dapat tadi urutan kelima, jadi paling nunggu beberapa menit dulu. Oh iya, dan satu lagi nih, di sini ternyata ada gerai ya tempatnya. Jadi kalau kalian mau makan, kalian pakai kaos biasa aja gitu ya, baret tipis, sama nggak usah pakai outer segala. Sama kalau bisa bawa kipas portable, itu lumayan sih, lumayan berguna banget. Selain pembuatan kopinya, kedai Jo Coffee juga cukup menarik dengan dekorasi interior ala-ala Tiongkok. Untuk menu, selain kopi, di sini juga nyediain beberapa cemilan nikmat yang bisa dicicipi. Aku pesen 2 menu berdasarkan rekomendasi staffnya, yakni kopi susu aren dan juga roti panggang kaya. Oke, akhirnya setelah mungkin sekitar 15 menit tunggu, aku bisa lepas kenal. Kalau dari makanan nasi cepet ya, sekitar 10 menit setelah pesan makanannya udah datang. Oke, coba makan dulu ya. Itu dominan agak pahit ya. Kopi aren
Arang itu nggak terlalu terasa, tapi sopa lebih enak, nggak terlalu manis dan rasa kopi. Sekarang kita beralih ke kaya toast. Wah, dikasih gambar juga. Oke, jadi itu menu dari Simba ya, karena awalnya tuh mau bisa roti, tapi saya udah habis, jadi kita coba ini aja ya. Oke, coba suapan pertama. Penting nggak ini? Terus rasa baterainya terasa deh. Semai kayaknya itu loh, nggak begitu manis, tapi rasa kayaknya gimana? Kita coba sekali lagi ya, kayaknya aja. Dia manis, ada sedikit gurihnya sedikit banget, tapi sofa manis itu nggak yang over gitu, jadi bagi kalian nggak itu suka manis ini masih oke banget. Coba. Untuk lebih jelasnya nih, rasa pandan dari si selai kaya ini cukup kuat tapi nggak mendominasi. Teksturnya juga lembut dan enak banget buat dimakan terus. Oke, selesai dari sini aku mau coba jalan-jalan ke salah satu wihara tertua di Jakarta, namanya Wihara Dharma Bakti. Kita jalan kaki aja kalau nggak salah sekitar 300 meteran. Oke, tunggu di sana ya. Dari Jokowi, kita belok ke kiri dan lurus terus mengikuti gang yang sekaligus menjadi pasar ini. Kondisi pasarnya cukup ramai ya dengan berbagai dagangan, mulai dari makanan, sayuran, sampai pernak-pernik yang berbau lagi-lagi Tionghoa. Ternyata di gang ini cukup aktif ya jalanannya, jadi ada motor yang lalu lalang. Jadi buat kalian hati-hati aja ya jalannya, jangan sampai meleng. Iya. Nah, nanti setelah keluar area pasar kalian tuh bakal nemu bangunan yang catnya kuning ini loh, yang ada poster tuh, Polsek Metro Taman Sari. Terus yang agak lurus sedikit, nah di sini deh, Wihara Dharma Baktinya berarti. Kita langsung masuk aja ya. Ini tampilan depan dari viharanya. Untuk di pintu masuk kita langsung ketemu sama meja buat ibadah ya teman-teman. Tapi disclaimer dulu, kita jangan keras-keras ngomong karena tadi ada yang lagi ibadah di dalam. Oke. Yuk. Ibadah bisa laksanakan di sana. Wihara Dharma Bakti atau dalam bahasa Mandarin disebut Kim Tekle merupakan wihara yang didirikan untuk Dewi Kwan Im dan juga dianggap sebagai wihara tertua dari jenisnya di Jakarta. Sekaligus, bisa dibilang wihara ini merupakan salah satu yang paling terkenal. Wihara Dharma Bakti menawarkan keindahan dan kekayaan arsitektur khas Tionghoa. Kemudian, sebagaimana mestinya, Wihara Dharma Bakti digunakan untuk ibadah harian dan juga perayaan hari-hari besar. Selepas dari Wihara Dharma Bakti, aku balik lagi ke area pecinan, atau tepatnya di seberang petak 6 untuk nyobain rujak Shanghai nih. Tuh lihat di visualnya, unik banget kan merah-merah gitu. Ini rujak Shanghai udah datang. Kita bisa lihat warna sausnya yang merah khas dan teksturnya ada kental gitu loh. Terus di dalam itu ada beberapa sayuran dan juga seafood. Kalau yang dari aku lihat tuh seafoodnya ada gurita, ubur-ubur dan juga mungkin cumi ya. Terus kalau dari sayurannya tuh ada ini apa ya? Ini kangkung, tombak dan juga timun. Begitu langsung cobain aja ya. Ada yang gurita. Gulanya kenyal tapi gak yang keras. Kalau dari sausnya tuh teksturnya sedikit kental dan condong ke arah manis sih. Setelah aku makan beberapa suap tadi, rasa manis dari sausnya itu cukup dominan ya. Jadi aku tadi coba minta sambal ke pedagangnya. Coba kita cobain ya. Sambal itu cenderung cair ya, dan kayak sambal-sambal pada umumnya aja, kayak dan cabai rawit. Kita cobain oke? Rasa manisnya lebih ketahan, tapi tetap berasa ada. Jadi kayak ada campuran manis asam dan juga pedas. Soalnya aku lebih cocok sama rasa ini sih setelah dipakai sambal. Oke, coba lagi sopan kedua. Iya, ini lebih masuk sih di lidah aku. Oke teman-teman,
Nah kebetulan kan aku ke tempat rujak sangrai ini atas rekomendasi sama temen aku nih, kebetulan dia juga ikut. Boleh kenalin namanya siapa? Ya aku Mali. Oke, Mali. Kamu baru pertama kali juga ya makan rujak Shanghai? Iya. Mana dia? Udah habis. Nah, setelah kamu makan, bisa nggak sih kamu deskripsiin rasa dan juga experience-nya? Rasanya unik ya karena kan bumbu merahnya yang mungkin kayak dari tomat karena ada manis asam gitu. Terus ditambah ada seafood yang belum, yang bahkan jarang ditemuin juga ya, kayak ada gurita, ubur-ubur. Itu unik sih rasanya, apalagi dicampur sama kangkung yang krenyes-krenyes, terus sama lobak yang kayaknya itu lobaknya kasar dipakai atau pakai limau karena gatal. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri tuh gimana sih kamu tahu ada si hidangan rujak Shanghai ini di Glodok? Kamu tahu dari rekomendasi siapa atau emang searching sendiri kah? Kebetulan aku sempat lewat Reels salah satu influencer dan kayaknya wah enak nih makanan, kayak penasaran sama rasanya karena unik banget kan dari tampilannya, makanya penasaran ya nyobain lah. Terus kalau dari pengalaman pertama ini ada rencana mau coba makan lagi nggak? Mungkin di lain hari ada ya kalau lagi kepengen, kalau ya udah. Oke, berarti approve ya, enak? Oke. Karena penasaran, aku sempat ngobrol juga nih ke pemilik dagangan rujak Shanghai mengenai usahanya. Oke, dengan ibu siapa di sini? Ibu Rina sebagai? Oh, nah ya Bu, saya mau tanya udah jualan sejak kapan sih di sini? Dari tahun 48 saya ini Tiga. Dan dari awal udah di Glodok? dari lama juga di sini. Oke. Terus kalau boleh tahu nih kan salah satu menunya ada rujak Shanghai ya? Itu tuh isinya apa aja sih dan apa itu racikan sendiri atau emang dari terus menurut resep? Kalau dari sini? Isinya pasangan itu isinya timun, lobak, kangkung, ubur-ubur sama terus untuk bumbunya itu ada saus tomat, ada saus tomat merah, saus bawang putih, bawang putih, jeruk limau sama kacang. Dikasih cabai ya. Lumayan banyak juga ya. Terus biasanya tuh pengunjungnya berasal dari arah mana sih? Kayak dari anak muda kah atau orang dewasa dan ada dari rasa tertentu kah? Kayaknya dari yang saya bawa kesini tuh ya, yang tua bawa yang muda gitu. Oke, jadi karena emang mungkin makanan khas dan udah dari zaman dulu kali ya, jadi enak gitu. Terus nih ke depannya, apa akan ada rencana mau bikin menu-menu baru kah atau tetap konsisten dengan menu yang ada sekarang? Kayaknya konsisten dulu dengan yang ada. Karena emang Kan udah dari start. dulu memang ya itu aja sih dari Oh iya. Setelah jalan-jalan seharian ini, aku sadar betapa budaya, termasuk kuliner, memainkan perannya dalam kemajuan zaman. Ia merupakan nilai dan jati diri yang tidak bisa dihilangkan dari asal-usulnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus selalu menghargai dan melestarikan budaya agar selalu eksis untuk anak cucu kita nantinya.